Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjuti pembahasan diskusi kita kemarin berkaitan dengan lembaga. Mungkin ini juga nanti akan menjadi sebuah maklumat atau statement dari DPP setelah izin dari Pak Ketua Umum. Saya akan sampaikan kepada seluruh pengurus dan anggota Lembaga Aliansi Indonesia, terutama yang berkaitan dengan pemahaman terhadap lembaga, supaya tupoksi lembaga tidak lari dari supaya aktivitas teman-teman itu tidak lari dari tupoksi lembaga. Kemarin saya tertarik apa kemarin yang dibahas pertanyaan Pak Papam kemarin. Terima kasih Pak Sekjen, selamat siang. Saya salah satu di antara koordinator nasional dalam organisasi kewirausahaan dan edukasi. Pada kesempatan ini saya menanyakan bahwa apa sikap pandangan terhadap kondisi negara pada saat ini. Saya mohon diberikan sebuah jawaban atau mungkin wawasan, mungkin orientasi dari Sekjen. Terima kasih Pak Sekjen. Baik, kalau situasi yang berkembang saat ini kita lihat, ini kan situasi menjelang pilkada, terlalu banyak kepentingan yang bermain. Oleh sebab itu dari awal kita bilang pengurus dan lembaga dan anggota Lembaga Aliansi Indonesia tidak berpolitik. Kita tidak berpolitik dan kita memang bukan organisasi politik. Dan kita juga bukan menjadi salah satu underbow dari kekuatan politik, karena kita adalah lembaga rakyat yang independen, gabungan seluruh elemen rakyat independen. Jadi kita tidak tergiring, tidak terseret-seret oleh kepentingan pragmatisme politik. Kalau kita bilang perkembangan sekarang, misalnya berkaitan dengan adanya ketentuan atau himbauan yang diikat dengan ketentuan peraturan oleh pemerintah tentang PSBB misalnya, ya kita ikuti aturan itu. Prinsipnya sesuai dengan visi aliansi mendukung pemerintahan yang sah. Kalau memang itu sudah sebuah kebijakan, kita lihat kan ini sudah dunia, masalah COVID ini dunia. Mau orang percaya tidak percaya, tapi kan dunia sudah mengakui adanya wabah itu. Nah, pemerintah Indonesia menerapkan ketentuan. Misalnya kalau untuk kayak kita di DKI Jakarta, di ibu kota, di adanya PSBB. Ini kemarin berakhir tanggal 22, diperpanjang sampai dengan tanggal 6 Desember, 14 hari ke depan, PSBB transisi. Nah, kalau Aliansi Indonesia melihat situasi sekarang ini, tetap kita sebagai rakyat tidak pro sana, tidak pro sini. Kita ikuti aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, yang sudah disahkan dan DPR juga sudah setuju, ya kita dukung, kita ikuti. Hanya kemudian kita lihat konsistensi atau tidaknya pemerintah terhadap undang-undang itu, ya aliansi mencermati itu. Tetapi kita tidak ikut-ikutan, apalagi sampai harus demonstrasi, unjuk rasa. Terus unjuk rasanya anarkis, kita enggak. Kita juga akan minta nanti seluruh pengurus dan anggota aliansi dari Sabang Merauke tidak boleh ikut-ikutan unjuk rasa anarkis.
Kalau mau menyampaikan aspirasi ada pola-polanya, ada cara-caranya yang kita sepakati nanti. Jadi enggak dengan cara-cara yang anarkisme, yang urakan, bikin keributan, mengganggu ketertiban umum, mengancam keselamatan orang banyak, itu nggak boleh. Negara harus tegas, pemerintah harus tegas di situ. Seperti itu. Jadi kalau Aliansi Indonesia tetap mendorong pemerintah untuk konsisten dengan apa yang sudah dia atur, yang sudah dia keluarkan peraturannya, dan dia juga konsisten tidak tebang pilih untuk menindak siapapun yang melanggar aturan itu. Nah, Aliansi menyikapinya seperti itu terhadap apa yang berkembang juga. Dan yang pasti keluarga besar lembaga Aliansi Indonesia harus patuh dan taat terhadap peraturan pemerintah. Ya, betul. Gimana Pak Rijal? Ada tanggapan? Ya, ini kan jadi acuan maupun pedoman bagi teman-teman kita di daerah untuk mensikapi situasi akhir-akhir ini. Cuman perlu juga saya sampaikan bahwa di internal kita di daerah memahami aliansi sepertinya belum sama. Memahami dari sisi tupoksinya aliansi seperti apa, moto, visi, misi, dan tujuan yang Pak Sekjen sudah sebutkan beberapa hari yang lalu, juga panduan moral yang telah disampaikan. Ini menjadi tugas kita di DPP khususnya Komnas untuk lebih mensosialisasikan. Nah, terhadap teman-teman yang belum memahami atau pengurus maupun anggota, ini bagaimana wadah yang kita harus lakukan, karena transformasi ini kan harus cepat. Ya mungkin dengan adanya media elektronik dan sebagainya, yang selama ini kita lebih banyak ke face to face, ya kan, melalui kunjungan dan sebagainya. Ini bagaimana mensikapinya Pak Sekjen biar transformasi ini lebih cepat? Ya, itu tadi, untuk saat ini memang kita tidak bisa berbuat banyak kecuali memanfaatkan sarana yang ada dengan sistem komunikasi yang ada. Kita tetap harus terus berupaya menyampaikan pesan-pesan seperti ini ke seluruh pengurus dan anggota Aliansi Indonesia. Nah, saya juga kemarin dua hari yang lalu itu waktu diskusi dengan Pak Ketua Umum, beliau juga sempat saya kepada beliau sempat saya sampaikan juga bahwa memang kita nggak tahu apakah ada teman-teman kita, anggota kita yang ikut-ikutan organisasi tertentu, ikut-ikutan dengan kelompok-kelompok politik tertentu. Ya saya nggak bisa pastikan Pak Ketua Umum, tapi bahwa secara simbolik kita kan belum nggak ngelihat di video-video itu adanya orang yang menggunakan atribut lembaga Aliansi Indonesia. Tapi bahwa kemudian mungkin dalam tanda kutip mereka itu mungkin ada di antara mereka itu anggota aliansi, ya kita kan nggak bisa tahu juga. Namanya anggota aliansi itu udah seluruh Indonesia, ada segitu banyaknya. Bisa saja mungkin karena simpati ke sahabatnya. Tapi kalau yang berkaitan dengan suatu kelompok-kelompok yang menggerakkan massa dengan membawa isme-isme keagamaan, isme-isme sara, jelas itu bertentangan dengan undang-undang negara. Siapapun dia, apapun kelompoknya, kalau isu yang diangkat adalah berkaitan dengan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan, itu jelas bertentangan dengan undang-undang negara. Jadi kita harus mengingatkan itu kepada pemerintah. Siapapun orang itu, apapun kelompoknya, kalau sudah dia memobilisasi orang
lalu meneriakkan yel-yel untuk mengangkat persoalan SARA, mempertentangkan varian-varian di dalam SARA yang ada di masyarakat Indonesia, itu kita harus ingatkan pemerintah harus tegas. Kita sudah ada sistem, kita sudah ada undang-undangnya. Nggak setuju dengan Pancasila dan Undang-Undang 45, ya, kita persona non grata kan, atau kita suruh pergi cari dia di negara lain di belahan bumi ini, di mana negara yang cocok dengan pemikiran dia, ya silakan di sana. Di Indonesia nggak bisa karena sudah ada aturan, sudah ada sistem yang diatur. Jadi Pancasila dan Undang-Undang 45 itu sudah dirumuskan sedemikian rupa untuk mengakomodir seluruh aspirasi rakyat Indonesia. Itu sudah merepresentasikan semua. Tinggal kita ini sekarang membuat bagaimana turunan-turunan undang-undang itu yang sesuai. Jadi kalau misalnya ada kelompok mau menyuarakan ini untuk dalam rangka mengganti Pancasila 45, ya suruh angkat kaki dari Indonesia, nggak bisa. Itu tugas kita Aliansi Indonesia memang, untuk mengingatkan pemerintah harus tegas. Nggak ada demokrasi itu terus merongrong pemerintah, merongrong wibawa negara. Apalagi negara kita Indonesia itu bukan negara yang berazaskan demokrasi. Azas negara kita tuh Pancasila, bukan demokrasi. Di dalamnya apa namanya ada musyawarah mufakat, ya. Ya, demokrasi kita itu ya musyawarah mufakat. Kan di dalam sistematika Pancasila itu terdapat nilai-nilai demokrasi. Jadi bukan demokrasinya yang menjadi persoalan, yang menjadi intinya. Intinya adalah Pancasila. Di dalam Pancasila itu ada nilai-nilai demokrasi. Kalau dibilang misalnya kemanusiaan yang adil dan beradab, kan jelas di situ unsur demokrasinya. Persatuan Indonesia artinya tidak ada eksklusivitas, kan demokrasi. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, demokrasi. Keadilan sosial, bagaimana kita membicara demokrasi kalau nggak adil? Tapi kalau sudah adil, ya itu sudah demokrasi. Jadi itu sudah ada di situ semua, nilai demokrasi itu sudah ada. Jadi tidak selayaknya tidak ada warga bangsa yang mencoba merubah atau ya ngutak-ngutik. Oh iya, kalau ngutak-ngatik Pancasila dan Undang-Undang 45 lagi, ya berarti kan harus referendum minta persetujuan rakyat dari Sabang Merauke. Setuju nggak rakyat di negeri ini kita rubah Pancasila dengan Undang-Undang 45 itu? Seperti itu. Nggak bisa hanya sekelompok orang karena dendam politik, karena sakit hati kepada seseorang, terus mengangkat isu SARA, tetapi itu bisa mengancam stabilitas negara, bisa mengancam sendi-sendi hidup bernegara. Ya, itu berbahaya, nggak boleh. Maaf Pak Sekjen, Ya. Berarti ada beberapa kelompok yang menginginkan situasi negara Indonesia itu ya sedikit kacau atau bagaimana? Jelas, pasti ada. Pasti ada kelompok-kelompok. Sebenarnya kelompok ini dia bukan ingin supaya negara ini hancur. Dia kelompok nggak mengerti. Kelompok yang model orang dikasih uang dia turun ke jalan, tapi dia nggak ngerti apa maksudnya. Tapi orang yang ngasih uang ini ngerti. Dia ada yang ini turun ke jalan, ini yang ngasih uang. Ada yang ngasih uang ini ada lagi otaknya nih di belakang, di berlapis. Tapi intinya kalau saya lihat dari 17 Agustus 45 sampai hari ini, memang negeri ini tidak bisa stabil, selalu berusaha digoyang. Sempat hampir sedikit stabil, walaupun enggak tuntas ya. Itu zaman Pak Harto. Misalnya itu agak sedikit lebih stabil, saya bilang karena begini dulu. Untuk mewujudkan konsep trilogi pembangunan yang digagas oleh Pak Harto,
Jadi teknologi pembangunan itu salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi yang cepat. Nah itu beliau misalnya membuat koperasi seluruh negara ini, seluruh Indonesia itu, seluruh wilayah Republik, setiap desa itu bikin koperasi unit desa. Karena memang di dalam Undang-Undang 45 yang menjadi sokong guru perekonomian nasional itu adalah koperasi, karena dia berbasis di rakyat. Kalau semua rakyat desa itu memiliki semua desa memiliki koperasi, maka semua rakyat Indonesia ini memiliki unit usaha yang berbadan hukum untuk mendongkrak permodalan dan untuk menciptakan suatu proses operasional yang baik. Dulu ada instruksi malah bank yang dipilih BRI dulu. BRI itu disuruh buka yang namanya BRI Unit Desa untuk memberikan bantuan kredit BIMAS kepada koperasi-koperasi. Cuman itu tadi belum selesai berjalan, banyak gangguan. Kemudian ada lagi program Prona dulu, zaman Pak Harto itu. Cuman dulu sertifikat Prona yang sudah dikeluarkan ke masyarakat transmigran, diambil lagi sertifikatnya sama perusahaan melalui koperasi yang dia bentuk. Dicari ada 2-3 orang nanti oknum masyarakat yang nakal, dipengaruhi bikin koperasi, ditarik lagi semua sertifikat dari masyarakat yang ada itu, ditaruh di bank, digadekan lagi sama perusahaan yang di bank, rakyat dikasih uang receh-recehnya. Jadi akhirnya nanti udah 2-3 tahun diusir, nggak ada dasar hukum lagi, mau dia punya sertifikat udah diambil, ditaruh di bank sama perusahaan. Jadi dulu udah hampir-hampir berhasil, cuman itu tadi butuh suatu pemahaman. Kalau kita ngelihat secara umum, memang ada satu skenario dari kepentingan asing yang berkolaborasi. Asing itu banyak dia. Ada kulit hitam, kulit putih, kulit kuning, kulit macam-macam kulitnya. Nah, ini asing itu macam-macam. Ini berkolaborasi dia untuk menikmati sumber-sumber daya ekonomi yang ada di Indonesia. Nah ini sudah berlangsung ratusan tahun. Ke kita itu diberikan hadiah. Hadiahnya tiap 5 tahun sekali berkelahi, ribut, kan merebut kekuasaan. Di saat yang sama dia terus melakukan eksploitasi sumber-sumber daya alam. Kita berkelahi sibuk, yang mulai dari yang kepengen jadi kepala desa, kepengen jadi camat, terus naik kita sampai kepengen jadi presiden. Sudah ribut, heboh seluruh Indonesia, sibuk ngurusin berpolitik. Dia kuasai tanah-tanah, dia coupling tanah-tanah, dia eksploitasi sumber-sumber daya ekonomi. Ya, ini sebenarnya konsep ini yang harus konsep penyadaran ya, konsep penyadaran seperti ini harus kita sosialisasikan memang, tapi tentu dengan bahasa yang tidak provokatif. Karena toh ya, nanti kan akhirnya berkelahi lagi rakyat sama rakyat, pejabat sama rakyat. Memang kita ini kan dibentur-benturkan terus, diciptakan itu supaya kita nggak bisa berpikir untuk membangun, nggak bisa berpikir untuk cerdas, untuk kesejahteraan, untuk keseimbangan, itu nggak bisa. Seperti itu. Ya, Presiden. Pertanyaan berikutnya tadi menyikapi hal-hal yang berkaitan dengan tanah yang pernah diberikan sertifikatnya melalui koperasi terus bermasalah sampai pada akhirnya jadi sampai detik ini akar permasalahan pertanahan akhirnya kan sudah tidak tahu juntrungannya mau kemana ke pengurusannya. Nah, masyarakat umum atau anggota khusus aliansi kan juga pernah banyak yang mengadu ke aliansi. Menurut Pak Sekjen menyikapi khususnya anggota aliansi yang tanahnya bermasalah dengan pihak-pihak ketiga dan yang lain-lain gimana? Ya, untuk saat ini memang kapasitas kita sebagai lembaga sosial kontrol, kita
membantu mereka teman-teman, bahkan bukan hanya anggota, di luar anggota aliansi pun yang mengadukan halnya. Kita surati pemerintah terkait, instansi terkait, misalnya BPN-nya, bupati atau wali kotanya, kepala desanya atau lurahnya. Mungkin kalau memang itu sudah tingkat luasnya dan sekian, mungkin gubernurnya, ya itu kita harus sikapi itu. Kita minta diklarifikasi tentang status tanah itu. Karena masyarakat kan nggak ngerti. Kecuali semua rakyat Indonesia dari Sabang Merauke ini semuanya sarjana hukum. Begitu lahir dari kecil udah sarjana hukum, dia udah paham dia hukum hak perdata, itu kan beda lagi. Nah, ini masalahnya itu tadi, ketidaktahuan masyarakat, ketidakpahaman masyarakat tentang hak-hak keperdataannya, hak dan kewajibannya. Yang kita sayangkan dari beberapa kejadian yang saya pernah coba lihat, justru ini menjadi objek, istilahnya blessing in disguise, menjadi suatu lahan komersil untuk aparat oknum pejabat-pejabat daerah. Jadi ketidaktahuan masyarakat, kebodohan masyarakat ini justru menjadikan manfaat. Ini yang karakter. Jadi kita kembali lagi ke karakter. Karena presiden itu nggak mungkin, menurut saya, nggak mungkin seorang presiden itu dia tahu ini ada kasus tanah misalnya di wilayah Sulawesi atau di Kalimantan, di mana daerah pelosok Indonesia ini ada rakyat itu tanahnya diambil oleh perusahaan misalnya, ya kalau besar ya, kalau luas bisa sampai sekian ratus hektar mungkin, ya saya nggak tahu. Tapi kalau misalnya kasus rakyat tanahnya 2.000 meter, 3.000 meter diambil, 4.000 meter, itu tahu-tahu berdiri mall di situ, ini kan kasihan. Presiden nggak tahu proses itu. Nah ini tugas kita aliansi menyuarakan. Makanya ada beberapa kasus kita langsung kirim surat ke presiden, pemberitahuan, dan kita mohon dukungan dari presiden. Kalau ada masyarakatnya yang sudah diintimidasi oleh oknum kepolisian, ya kita minta perlindungan hukum ke Kapolri, seperti itu. Jadi aliansi tidak henti-hentinya membantu masyarakat. Iya. Pada umumnya, pada khususnya anggota aliansi yang bermasalah mengenai tanahnya kan. Iya. Ya, selagi kita masih hidup, dikasih kesempatan oleh Allah, ya, dengan segala kemampuan yang ada yang kita miliki, ya kita harus maksimal memberikan bantuan itu kepada masyarakat. Ya, satu pertanyaan Pak Sekjen terkait dengan 3 pilar Aliansi Indonesia yang terdapat di dalam moto Aliansi Indonesia, bahwa pertama menyelamatkan aset negara, kedua menegakkan keadilan dan kebenaran, dan 3 menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Nah, di dalam 3 pilar tadi menyambung dengan misi kita adalah mendukung program pemerintah. Seperti apa dukungan kita Aliansi Indonesia terhadap pemerintah terhadap persoalan-persoalan yang muncul, begitu Pak Sekjen? Ya, artinya dukungan kita itu seperti apa yang mungkin akan menjadi patokan kita di daerah nanti terhadap kasus, terhadap penegakan hukum dan sebagainya. Ya, dukungan kita itu mengingatkan. Misalnya Mas Papang sahabat saya, Mas berbuat yang tidak baik, atau Mas berencana untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak baik. Saya tahu, terus saya nggak ingetin, saya nggak ngomong, berarti kan saya nggak sayang sama Mas Papang. Saya membiarkan Mas Papang itu terjerumus. Tapi ketika saya peduli, saya sayang dan saya mendukung Bapak. Saya harus ingatkan, Mas, hati-hati. Karena ini. Nanti ini akan begini. Itulah kita Aliansi Indonesia. Jadi ilustrasinya seperti itu. Kita ingatkan pemerintah bahwa undang-undangnya ini kita sebutin pasal-pasal. Seperti itu Pak. Jadi
dukungan yang kita berikan kepada pemerintah itu bentuknya adalah mengingatkan melalui teks surat dengan bahasa yang santun. Ya, jadi istilahnya dukungan itu tidak hanya mendukung apa yang menjadi pilot proyeknya pemerintah, akan tetapi kalau memang ada segelintir oknum yang mungkin menyalahgunakan jabatan wewenang, aliansi akan mengingatkan itu, kira-kira gitu Ya, Mas Ucu. betul. Nah, prinsipnya tetap kita itu dengan tetap mengacu kepada panca moral, kita terus proaktif mengingatkan. Tapi dengan panca moral tadi, Yes. hati kita harus bersih, murni, karena memang tulus ingin membantu, mendukung pemerintah. Jika menyampaikan sesuatu juga kita bahasanya enak, Ya. nggak ada misalnya maki-maki, menghujat. Arogan. Karena dalam Islam pun, kebetulan saya Muslim, kita ini kan Islam kebetulan. Dalam Islam pun dilarang oleh Allah mengeluarkan kata-kata yang kasar, yang tidak baik. Nanti kata-kata itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Sampaikanlah sesuatu itu dengan bahasa yang menyenangkan. Dalam Al-Quran seperti itu. Dan kita ambil konsepsi itu. Saya kira mungkin itu. Nanti kita bisa lanjut lagi di seri berikutnya. Ya, terima kasih Pak Luki atas liputannya. Nanti waktu yang akan datang kita akan bikin lagi lebih spesifik untuk sosialisasi ke pengurus dan anggota seluruh Indonesia, Pak Luki. Pak Rijal, Pak Papang, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.